Di Ukraina saja, senjata barat bisa berbalik menuju garis Rusia. Lalu apa artinya ketika sebuah bom presisi Amerika GBU-39B tiba-tiba ditemukan utuh di tengah Beirut di tangan Hizbullah? Sebuah ironi yang sulit diabaikan. Teknologi miliaran dolar yang dibuat untuk operasi super presisi kini berubah menjadi hadiah intelijen bagi lawan Amerika mulai dari Moskow hingga Teheran. Yang membuat dunia gelisah, analis menduga Rusia bisa membaca sistem pemandu yang biasanya dijaga ketat oleh Pentagon. Dan kalau satu bom saja bisa menghilang, lalu muncul di tangan pihak lain, apa yang sebenarnya bergerak di balik layar konflik global? Tetap ikuti videonya, karena lapisan ironi berikutnya jauh lebih mengganggu. Rusia dikenal menjalankan pola rekayasa balik dengan cara yang sangat teratur. Ketika tank atau sistem persenjataan barat tertangkap atau ditinggalkan di Ukraina, perlengkapan itu segera dibawa ke fasilitas industri militer Rusia untuk dibongkar bagian per bagian. Di sana, para insinyur mempelajari konstruksi armor, sistem turret, kendali tembak, mesin, hingga optik dan komponen elektroniknya, sekaligus menilai keunggulan serta celah yang mungkin dimiliki. Dari proses ini, mereka dapat meniru atau menyesuaikan elemen yang dianggap efektif ke platform buatan sendiri, termasuk merancang amunisi anti-tank yang baru yang disebut-sebut mampu menembus pertahanan kendaraan tempur barat. Dari jejak rekayasa balik yang kini kembali terlihat di peperangan Ukraina, terlihat bagaimana Moskow sesungguhnya hanya menghidupkan lagi kebiasaan lamanya, menjadikan teknologi lawan sebagai cetak biru keunggulan baru. Saat publik menyoroti rampasan perang Rusia mulai dari Javelin sampai Leopard, banyak yang tidak mengingat salah satu contoh rekayasa balik paling terkenal sepanjang sejarah militer yang bermula dari kejadian tak sengaja pada tahun 1958. Dari AIM-9B Sidewinder yang menempel di MiG-17 Tiongkok tanpa meledak. Perangkat kecil yang gagal meledak ini justru menjadi batu loncatan teknologi besar bagi Uni Soviet. Tiongkok yang menyadari nilai strategisnya menyerahkan rudal tersebut kepada Moskow, membuka proyek rahasia untuk membongkar, memetakan, hingga menyalin seluruh komponennya, dari pencari inframerah, rolleron, stabilizer, sampai logika pemandu proporsional. Dalam kurun waktu tidak sampai 2 tahun, lahirlah K-13 dan R-3S, salinan versi Soviet yang mulai bertugas pada tahun 1962 dan kemudian menjadi salah satu punggung persenjataan udara ke udara Pakta Warsawa. Ironisnya, satu rudal buatan Amerika itu justru melahirkan ribuan rudal Soviet yang pada akhirnya dipakai menghadapi sekutu-sekutu barat di berbagai konflik sepanjang Perang Dingin. Bila kisah Sidewinder memperlihatkan bagaimana sebuah rudal mampu mengubah arah perkembangan militer, maka cerita mengenai ikon senjata jelajah Amerika ini jauh lebih mengguncang, Tomahawk. Rudal subsonik jarak jauhnya dibuat oleh perusahaan Raytheon dengan harga per unit diperkirakan berada di kisaran 1,5 hingga 2 juta dolar Amerika, tergantung jenis yang digunakan. Dengan daya jelajah sekitar 1.600 km, kemampuan terbang rendah mengikuti relief permukaan, serta kombinasi sistem pemandu terkom, inersial, dan GPS. Tomahawk menjadi tulang punggung serangan presisi Amerika Serikat, mulai dari Perang Teluk hingga Operasi Suriah. Yang jarang diketahui publik adalah bahwa sebagian komponen Tomahawk sempat berpindah ke tangan Rusia lewat jalur tidak langsung. Kejadian pertama berasal dari amunisi yang tidak meledak pasca serangan Amerika Serikat di Suriah tahun 2018. Sementara yang kedua berasal dari serpihan rudal yang gagal meledak namun masih utuh dan disita oleh militer Suriah sebelum diserahkan kepada intelijen Moskow. Fragmen yang masih cukup lengkap ini membuka jalan bagi Rusia untuk memeriksa unit navigasi, memori terkom, sensor altimeter, modul kendali penerbangan, hingga struktur komposit tubuh rudalnya. Jika Tomahawk memberi akses intelijen berharga, maka peristiwa yang menimpa Storm Shadow, andalan Inggris dan Prancis yang dipakai Ukraina, memberikan sesuatu yang lebih sensitif lagi. Gambaran detail teknologi serangan presisi barat masa kini. Storm Shadow atau Scalp EG merupakan rudal jelajah jarak jauh buatan MBDA yang diperkirakan bernilai 2,5 hingga 3 juta dolar Amerika per unit.
Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 250 sampai 300 km dan mengandalkan kombinasi pemandu INS dan GPS, pemeta antar-prom, serta pencari inframerah beresolusi tinggi agar dapat menyerang target dengan ketinggian tinggi pada fase akhir. Kelebihan itulah yang membuat setiap unit yang tidak meledak menjadi temuan yang luar biasa berharganya. Beberapa rudal Storm Shadow diketahui jatuh dalam keadaan relatif utuh di wilayah Zaporizhia dan Crimea. Bagian internal dan modulnya kemudian diamankan, dibawa ke Moskow, dan dianalisis oleh lembaga teknis Rusia untuk menelusuri seperti apa anatomi senjata jelajah modern barat tersebut. Salah satu contoh paling mencolok dalam upaya Rusia membaca teknologi barat terlihat pada Leopard 2. Tank tempur utama buatan Jerman ini membawa meriam 120 mm, rangkaian sensor optik modern, serta lapisan armor komposit modular. Dengan kisaran harga antara 7 hingga 15 juta dolar Amerika per unit, Leopard termasuk alutsista paling prestisius yang dikirimkan ke Ukraina. Di lapangan, beberapa varian seperti Leopard 2A4 dan 2A6 tercatat mengalami kerusakan parah selama pertempuran. Media intelijen sumber terbuka dari Belanda, Oryx, melaporkan bahwa Ukraina sudah kehilangan 8 unit Leopard 2A4 maupun 2A6. Tetapi sejauh ini tidak ada bukti yang dapat dipastikan bahwa kendaraan tersebut benar-benar berhasil direbut Rusia. Meskipun demikian, kanal pro-Rusia sempat menyebarkan klaim bahwa Federasi Rusia menaklukkan Leopard 2A4 pertama di dekat Rabotino, bahkan memperlihatkan foto pasukan Rusia berpose bersama tank yang tampak mengalami kerusakan sebelum kabarnya dievakuasi dari garis depan. Klaim tersebut belum mendapat verifikasi independen, tetapi cukup menggambarkan betapa kedua belah pihak berebut nilai intelijen dari platform mahal ini. Bagi Moskow, memperoleh akses terhadap panel armor, modul optik, atau sisa elektronik Leopard, meskipun hanya dari bangkai yang sudah tidak dapat bergerak, sudah merupakan keuntungan besar. Potongan data seperti itu dapat dipakai untuk mengembangkan penetrator baru, menyusun taktik anti-tank, memperbaiki algoritma penargetan hingga menyempurnakan rancangan T-90M dan sistem proteksi aktifnya. Nah, dengan kata lain, Leopard 2 tidak hanya berfungsi sebagai simbol dukungan Barat kepada Kiev, tetapi juga menjadi bagian dari duel teknologi yang berlangsung senyap di balik front pertempuran. Berikutnya ada kisah mengenai M1A1 Abrams yang menjadi salah satu aset militer paling sensitif ketika sebuah unitnya rusak dan ditinggalkan di medan tempur hingga jatuh ke tangan Rusia. Walaupun varian yang diberikan Amerika Serikat kepada Rusia telah dipangkas dari armor depleted uranium, komponen penting seperti thermal sight, modul kendali penembakan, panel elektronik pada turret hingga mesin AGT-1500 masih memiliki nilai tinggi untuk dianalisis secara teknis. Rusia juga memindahkan rangka Abrams tersebut menuju instalasi industri besar seperti Ural-Vagonzavod untuk dibongkar secara sistematis. Di sana, para teknisinya dapat melakukan rekayasa balik, mempelajari perlindungan komposit, serta menilai titik-titik lemah terhadap serangan rudal anti-tank maupun drone FPV. Temuan semacam ini membantu Moskow meningkatkan kemampuan T-90M, merancang penetrator kaliber 125 mm yang lebih efektif, serta memperkuat sistem proteksi aktif mereka. Dari sudut pandang politik, peristiwa ini menegaskan bahwa kiriman senjata Barat ke Ukraina tidak hanya meningkatkan pertahanan Kiev, tetapi juga berpotensi menjadi laboratorium gratis bagi Rusia untuk mengembangkan sistem tempur generasi berikutnya. Selanjutnya ada M2 Bradley, salah satu kendaraan tempur yang dianggap paling berharga setelah berhasil direbut Rusia di Ukraina. Varian yang diamankan adalah M2A2 ODSSA dan di dalamnya terdapat beragam teknologi barat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh Moskow. Sejumlah laporan media barat bahkan menyebut para analis di 38 Armor Vehicle Research and Test Institute Russia tengah melakukan studi perbandingan mendetail antara Bradley dan BMP-3. Unit yang diperoleh tersebut kemudian dibongkar komponen demi komponen guna memetakan perlindungan bodi, mempelajari sistem kendali penembakan, sekaligus mencari celah untuk meningkatkan kemampuan keluarga BMP dan BMD generasi berikutnya. Di bagian lain, terdapat pula sistem anti-tank Javelin, NLAW buatan Inggris, serta rudal anti-pesawat Stinger, ditambah ratusan drone tempur produksi Teheran.
Seorang pejabat tinggi militer Israel mengungkapkan kekhawatiran bahwa berbagai senjata tersebut kini dipelajari Iran untuk kemudian direkayasa ulang sebelum akhirnya dialirkan ke jaringan proksi mereka di Lebanon dan Palestina. Kekhawatiran ini tidak muncul tanpa dasar. Laporan media investigasi Barat menyebut sebuah pesawat angkut Rusia Il-76 pernah mendarat secara diam-diam di Teheran pada 20 Agustus 2022 sambil membawa senjata sitaan dan uang senilai 140 juta euro untuk ditukar dengan drone Shahid dan Mohajer. Bagi Iran, memperoleh akses terhadap teknologi sistem barat seperti Javelin yang memiliki pencari panas canggih atau Stinger dengan sensor inframerahnya adalah kesempatan langka untuk memperkuat kemampuan rekayasa balik yang selama ini menjadi tulang punggung pengembangan UAV dan sistem rudal mereka. Sebaliknya, bagi Moskow, kiriman drone kamikaze Iran menjadi senjata murah yang terbukti efektif dalam gelombang serangan terhadap infrastruktur vital Ukraina. Rangkaian senjata barat yang jatuh ke tangan Rusia sebetulnya tidak hanya menimbulkan kerugian teknis di garis depan, melainkan membuka jalan menuju persoalan strategis yang jauh lebih serius. Total bantuan Amerika Serikat dan NATO untuk Ukraina sudah melampaui 309 miliar euro, namun sebagian di antaranya kini justru dihancurkan atau jatuh ke tangan Rusia. Presiden Vladimir Putin bahkan mengklaim bahwa peralatan NATO senilai 2 miliar dolar berhasil dimusnahkan oleh drone Rusia. Di tengah situasi ini, Ukraina berada di titik genting. Kekurangan personil, angka desersi mencapai 20.000 per bulan dan ratusan ribu warganya memilih meninggalkan negara tersebut. Sementara itu dukungan Barat mulai melemah dan hubungan Rusia-NATO memasuki fase eskalasi baru setelah pernyataan mengenai kemungkinan serangan pendahuluan dari sejumlah pejabat NATO memicu kegelisahan di Eropa. Pada akhirnya, semakin banyak senjata modern yang dikirim ke Ukraina, semakin tinggi pula resiko teknologi tersebut justru berubah menjadi bumerang strategis bagi pihak yang menciptakannya.